Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa pengulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berusaha keras untuk mendiskreditkan Yesus. Mereka mengamat-amati Yesus, apakah Yesus akan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka mendengarkan setiap kata-katanya untuk mendengar apakah dia akan menghujat Tuhan. Dan dalam ayat-ayat kitab suci ini mereka mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Ironisnya mereka sendiri menghujat Roh Kudus dengan menghubungkan perbuatan baik Roh Kudus dengan setan. Saudara-saudari, adakah saat-saat ketika kita tidak mengenali hal-hal baik yang telah Tuhan lakukan bagi diri kita dan malah mencatatnya sebagai keberuntungan, kebetulan atau usaha kita sendiri? Orang-orang Farisi mendiskreditkan Yesus guna mempertahankan kekuasaan mereka atas orang banyak. Mereka sangat ingin mendiskreditkan karya belas kasihannya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, penderita kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Orang-orang Farisi tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus adalah karya Mesias yang telah dinubuatkan Yesaya. Kita mengakui Yesus sebagai Mesias kita yang penuh belas kasihan, dan kita mendapat kehormatan dan sukacita untuk melanjutkan misi penebusannya melalui karya belas kasih kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan ini Yesus adalah orang yang lebih kuat. Yesus adalah orang yang kuat yang telah menang atas setan dengan mengikatnya atau mencuri kembali apa yang dimilikinya dengan mengusir setan itu. Yesus mampu memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengusir setan, karena Yesus sendiri memiliki kuasa penuh atas roh jahat. Yesus memiliki otoritas penuh atas hidup kita juga. Saudara-saudari, apakah ada bagian yang rusak dalam hidup kita yang kita rasa tidak dapat diperbaiki oleh Tuhan? Marilah kita berdoa agar memiliki iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk menyerahkan kelemahan diri kita kepada otoritasnya yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan,
sabdamu angkat rasa